Hi everyone, welcome back. Seperti yang sudah kita pelajari untuk video sebelumnya, bahwa simple sentence has a subject and a verb. Sebuah kalimat sederhana memiliki minimal satu subjek dan satu kata kerja. Dan untuk video kali ini, saya akan membahas beberapa soal terkait skill yang pertama ini. Langsung saja ke soal, yaitu kalimatnya, the North Pole blank 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 a latitude of 90 degrees north. Kira-kira kita analisa, di sini sudah ada subjek belum? Atau sudah ada kata kerja belum? Selebihnya objek, kata keterangan itu nanti ya. Yang penting tugas pertama kita adalah mencari apakah sudah ada subjek ataupun kata kerja atau belum. Karena itu merupakan syarat utama dari sebuah kalimat sederhana. Kira-kira nih, the North Pole ini adalah bertindak sebagai subjek, yaitu kutub utara. Nah, kita cari ini, sudah ada belum sih kita kata kerjanya? Di situ ada kalimat latitude. Itu penanda bahwa latitude itu adalah kata benda. Itu menerangkan sebuah kata benda, yaitu sebuah latitude. Latitude itu adalah garis lintang dari 90 degrees, 90 derajat ke arah utara. Nah, berarti kita butuh yang namanya kata kerja. Karena ini kalimatnya sederhana, yang kita butuhkan adalah langsung ke kata kerja. Jadi, jawaban yang C ada kalimat which. Which di sini adalah konektor ataupun conjunction, penghubung, oke? Jadi, karena kalimatnya ini sederhana, dia hanya butuh satu subjek dan satu kata kerja. Kalau misalkan satu kalimat ada satu subjek dan ada dua kata kerja, berarti dia butuh yang namanya conjunction ataupun konektor seperti which. Jadi di sini which itu sudah pasti salah karena di sini kalimatnya sederhana, tidak perlu pakai which. Selanjutnya yang A, has. Nah, ada kata it, betul. It di sini dia mengisi posisi sebagai subjek. Sedangkan di soal the North Pole itu sudah ada subjek. Jadi yang A itu salah. Nah, sekarang jawabannya tinggal B sama D. Nah, yang B coba is having, berarti dia kalimatnya adalah present continuous, sedang berlangsung gitu kan. Nah, kalau yang D itu has. Has itu maknanya memiliki. Has di sini termasuk ke dalam bentuk simple present yang menunjukkan bahwa ini adalah fakta orang-orang sudah tahu atau sudah umum, sudah lazim diketahui orang. Di sini jawabannya adalah yang delta. Kenapa kok nggak yang B? Nah, kembali lagi, yang B ini adalah kalimatnya present continuous yang menandakan bahwa kata kerja ini sedang melakukan aktivitas tersebut. Is having, sedang memiliki gitu. Sedangkan tanpa menggunakan is having, kalimat has ini sudah mewakili bahwa kalimat ini mau sekarang, mau kemarin, mau besok, mau seterusnya, bahwa kutub utara itu selalu di titik garis lintang 90 derajat. Semoga bisa dipahami ya. Kita coba ke soal yang lainnya. Oke, contoh yang kedua yaitu kalimatnya. Oke, saya beri waktu ya. Coba teman-teman bisa menerka kira-kira jawaban yang tepat untuk soal ini itu pilihan yang mana? A, B, C, atau D? Oke, sudah ya. Jadi di sini seperti yang saya bilang, kita analisa subjeknya. Setelah subjek, kita analisa kata kerjanya. The 1980 explosion of, oke, bahwa letusan tahun 1980 dari, nah di sini kalau ada kata the, terus ada kata benda, terus ada of, berarti di depannya ini dia butuh objek, dia butuh kata benda, oke, untuk mengisi, untuk melengkapi subjeknya. Oh, letusan tahun 1980 dari apa? Apa yang meletus gitu kan? Kita butuh yang namanya pelengkap dari subjek ini. Terus kita lihat lagi, apakah di sini sudah ada kata kerja? The first volcanic eruption. Di sini nggak ada tanda-tanda kalau dia kata kerja. Di situ the first berarti dia penanda bahwa itu penunjuk kata benda. Berarti erupsi dari gunung berapi pertama in the continental United States, di benua United States, in over 60 years, di lebih dari 60 tahun. Nah, di sini berarti kita perlu pelengkap subjek sama kata kerja. Oke. Berarti setelah kata of, kita butuh yang namanya pelengkapnya. Coba ya, kita yang A. Mount Santa Helens, Gunung Santa Helens, oke? Di sini nggak ada kata kerjanya, betul. Berarti yang A salah. Yang kedua, was Mount Santa Helens. Betul atau salah?
Oke, di sini dua-duanya disebutkan ada kata kerja, ada pelengkap subjek, tapi di sini susunannya terbalik. Oke. Yang C, it was Mount Santa Helens. Nah, di sini salahnya adalah betul ada kata it, sedangkan di atas itu sudah disebutkan bahwa the 1980 explosion of bla bla bla. Jadi di situ subjeknya sudah terisi kan, cuman butuh pelengkap saja. Yang jawaban C itu salahnya ada subjeknya double, yaitu it sama kata kerjanya was. Sedangkan yang kita butuh adalah pelengkap subjek. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta. Mount Santa Helens was, kata kerjanya baru di situ ya. Jadi ledakan tahun 1980 dari Gunung Helens merupakan ledakan berapi pertama di benua US lebih dari 60 tahun. Gimana, sesuai nggak dengan jawabannya teman-teman? Kita coba satu lagi ya soalnya ya. Static electricity, one cloth to another or between clothes, and the ground creates lightning. Nah, di sini kira-kira artinya listrik statis dari satu awan ke awan lain atau antara awan-awan dan di bagian tanah itu menciptakan kilat gitu, halilintar atau kilat gitu ya. Nah, kira-kira soal ini dia butuh apa sih? Apakah butuh subjek? Oh no, karena subjeknya sudah terisi yaitu listrik statis. Jadi kita di sini butuh kata kerja. Oke, di situ kan sudah ada creates. Creates itu kan menciptakan. Oke, creates di sini adalah kata kerja untuk subjek the ground atau bagian tanah gitu lah, dan bagian bawah tanah. Butuh kata kerja untuk melengkapi subjek statis electricity. Coba ya kita pilih A, B, C, atau D. Yang A itu kalimatnya flows from, berarti mengalir dari. Oke, kita simpan dulu. Yang kedua the flow from. Nah, ini berarti aliran dari. Kenapa artinya jadi aliran? Karena di situ ada kalimat the. D itu penanda bahwa kata di depannya itu adalah kata benda, berarti bukan mengalir tapi aliran. Jadi aliran dari. Oke, di sini tidak ada kata kerja. Nah, yang C itu flowing from. Flowing itu mengalir dari. Nah, di sini kalau tidak ada to be, tidak ada kata kerja bantunya, flowing ini bukan kata kerja utama. Opsinya tinggal dua, antara A sama yang D. Jawaban yang tepat adalah yang A. Karena apa? Karena kita harus menyetarakan antara kalimat creates. Creates itu kalimatnya simple present, tensi sederhana dari kalimat saat ini gitu. Jadi kan creates, berarti dia harus diparalelkan dengan kalimat, kan situ ada kata n. Kata n itu menyetarakan kalimat yang sebelumnya dengan kalimat setelahnya. Jadi kalimat creates itu setara dengan kalimat flows. Nah, jadi jawaban yang D itu salah, is flowing, karena dia kalimatnya menjadi kalimat continuous. Tetap dalam present tapi strukturnya dia tidak setara. Jadi kalimat yang tepat adalah yang A, flows from, mengalir dari. Baiklah, untuk menambah pemahaman teman-teman semua, saya beri satu soal, nanti bisa dijawab di kolom komentar. Demikianlah yang dapat kami bagi, semoga bermanfaat. Thank you.